Kita berjumpa lagi hari ini. Saya akan membacakan satu ayat, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Ayat yang akan saya baca hari ini terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 8. Berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera. Kita berjumpa kembali hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Nah, saudaraku, firman Allah yang kita akan dengarkan saat ini masih terdapat di dalam kitab yang ketiga dari buku Alkitab, yaitu kitab Imamat. Nah, saat ini cerita yang saya akan bawakan atau bacakan untuk kita semua sudah terdapat di dalam pasal 3 dari kitab Imamat. Nah, pada pertemuan kita yang lalu, saya sudah membacakan cerita tentang korban. Korban pertama, korban bakaran, kemudian korban sajian. Dan di pasal 3 ini judulnya adalah korban keselamatan. Nah, marilah kita bersama-sama mengikuti cerita dari pasal 3 ini. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Nah, jadi saudaraku, semua yang akan dikorbankan atau dibawa untuk dikorbankan, yaitu binatang-binatang seperti lembu, itu haruslah lembu yang tidak bercela. Jadi itu syaratnya yang utama. Nah, kemudian ayat 2. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Nah, jadi setelah orang tersebut membawa akan korban itu, kemudian dia menaruh tangannya ya di atas kepala persembahan itu. Kemudian dia menyembelihnya di depan pintu pertemuan. Nah, kemudian dikatakan dia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Nah, selanjutnya, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, jadi kalau apa yang disuruh oleh Tuhan itu dilakukan oleh orang tersebut, maka Tuhan menerima korban mereka itu ya. Jadi korban mereka itu dikatakan akan baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, selanjutnya ayat 6. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Nah, jadi sama juga
kalau mereka akan membawa korban keselamatan itu, tetapi hewan yang mereka bawa itu bukannya lembu, tetapi kambing domba, itu pun haruslah dipersembahkan kambing domba yang tidak bercela. Nah, selanjutnya, jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Nah, jadi prosesnya sama juga ya dengan apabila mereka membawa lembu atau kambing atau juga domba ya, dikatakan tadi. Dan ayat selanjutnya, kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak, yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Nah, jadi Tuhan Allah sangat senang ya mencium akan bau daripada korban itu, yaitu lemak-lemak ya, lemak-lemak daripada binatang tersebut. Itu yang harus dibakar ya di atas mezbah. Nah, kemudian ayat selanjutnya, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Nah, jadi sama saja ya, semua binatang yang mau dikorbankan menjadi korban keselamatan itu prosesnya sama ya, yang dikatakan oleh cerita yang baru saja kita bacakan tadi. Dan ayat 12, jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Nah, jadi lemak beserta dengan buah pinggang ya, kedua buah pinggang itu sangat disenangi baunya apabila dibakar menjadi korban keselamatan. Dan berikut, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat 17 menceritakan inilah suatu ketetapan atau mengatakan inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Nah, jadi saudaraku, inilah cerita yang terdapat di dalam pasal 3 ya, tentang bagaimana pada saat bangsa Israel itu akan membawa korban teristimewa, diceritakan di sini korban keselamatan ya kepada Tuhan, sehingga baunya menyenangkan hati Tuhan ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana cara-caranya ya, apa saja yang harus mereka ambil daripada hewan atau binatang yang mereka persembahkan itu kepada Tuhan. Nah, saya ulang lagi, yaitu lemaknya, buah pinggang itu yang sangat disenangi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di sini
segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Nah, itulah saudaraku cerita dari pasal 3 ini. Ceritanya tidak terlalu panjang karena ayatnya hanya dari ayat 1 sampai ayat 17 saja. Nah, saudaraku, dimanapun saja Anda berada, kita bersama-sama sudah mendengarkan cerita dari dalam buku Alkitab, yaitu Kitab Imamat ini. Nah, biarlah firman Allah yang kita dengarkan, baru saja yang kita dengarkan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kita bisa mengetahui bagaimana cara bangsa Israel terlebih dahulu, bagaimana cara mereka datang menyembah kepada Tuhan dengan korban-korban yang mereka bawakan di kemah suci pada saat itu. Terima kasih saudaraku sudah bersama-sama dengan saya pada hari ini, dan biarlah berkat daripada Tuhan Allah selalu menyertai saudaraku dimanapun saja berada. God bless you. Bye.